pagi semuanya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa dulu ya, agar pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Siapa yang akan memimpin doa? Oke, silakan Rehan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Terima kasih. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat semuanya ya? Baik, hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua ke hari ini? Siapa yang tidak masuk hari ini? Kelas fisika 4 ya? Siapa? Yusuf pulang kampung. Kenapa? Ngambil titipan orang tua. Tapi sudah izin ke wali kelas? Sudah. Oke, Yusuf ya. Oke, baik, ini kelas fisika 4. Betul ya? Ini kelasnya sudah dipiket atau belum ya? Sudah. Ada jadwal piket kelasnya kan? Oke, sudah dipiket ya? Oke, aman ya. Jadi Ibu lihat juga sudah bersih kelasnya. Jadi memang kita harus menjaga kebersihan agar kita juga belajar dengan nyaman. Ya. Oke, sudah siap belajar ke hari ini? Siap belajar hari ini? Oke, coba Ibu cek dulu dari Yel Semanda. Yel Semanda dulu ya. Masih ingat kan? Oke. Oke, siapa kita? Manda. Karakter prestasi. Jaya, jaya, jaya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Oke, baik. Mengingatkan dengan materi yang sudah pernah kita pelajari terakhir kemarin, materi yang kita pelajari yaitu berkaitan dengan, ada yang masih ingat nggak materi terakhir yang kita pelajari yaitu tentang apa? Tentang fluida. Oke, masih berkaitan dengan fluida dinamis, tapi ada subpokok bahasannya yaitu yang berkaitan dengan debit. Oke, baik. Yang berkaitan dengan debit. Berkaitan dengan debit nih. Ada yang masih ingat? Debit itu dipengaruhi oleh besaran apa saja? Silakan Daria. Volume dan waktu. Nah, bagaimana persamaan untuk debit ya? Persamaannya kalau secara matematis dituliskan seperti apa? Q sama dengan V per T. Artinya apa? Artinya apa? Kalau volumenya besar, maka debitnya juga besar. Oke, jadi kalau volumenya besar, maka debitnya juga besar. Nah, seperti kita sekarang yang kita alami, musibah yang kita alami sekarang itu terjadinya banjir. Banyak curah hujan yang terjadi, volumenya meningkat, sehingga debit yang terjadi juga akan besar atau meningkat. Ya, jadi itu adalah materi yang memang sudah kita pelajari minggu lalu dan nanti ada keterkaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, apa materinya? Tapi sebentar dulu, Ibu akan tampilkan satu video dulu ya. Kita simak bersama videonya. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi? Ada yang mau mengemukakan? Silakan. Bentar, Kak. Dari sudut pandang saya, sepertinya harta kekayaan itu bukanlah patokan untuk kita menempuh pendidikan. Terus selagi ada niat dan usaha kita untuk berjuang, kita bisa meraih mimpi setinggi langit. Contohnya Abi, dia diremehkan gitu, nggak bisa masuk ke jurusan yang passing grade-nya tinggi. Tapi dengan niat dan kesungguhan dia mampu untuk masuk seperti itu. Terus untuk teman-teman kita yang berasal dari kampung, contohilah Abi. Karena dengan niat dan perjuangan yang keras, mimpi tuh jadi semakin dekat pada kita. Jadi semangat. Oke, tepuk tangan untuk Cinta. Bagus sekali. Jadi memang betul apa yang dikatakan Cinta. Untuk mencapai suatu tujuan, maka memang kita perlu tekun dalam belajar.
Jadi seperti sudah dicontohkan, walaupun dia dari keluarga yang memang mungkin kurang berada, mohon maaf, tapi dengan dia tekun belajar, dengan dia tekun berusaha, maka tujuan yang diinginkannya bisa tercapai. Nah, begitu juga kita. Jadi kita harus memotivasi diri kita. Jadi motivasi kita itu harus berada dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Oke, adapun capaian pembelajaran kita pada hari ini, namanya capaian pembelajaran, berarti kan yang harus kita capai. Nah, di sini capaian pembelajarannya apa aja? Peserta didik mampu menerapkan konsep dan prinsip vektor. Kemudian apalagi? Silakan dibaca. Kinematika dan dinamika gerak, fluida, gejala gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Nah, sekarang kita mulai memasuki untuk tujuan pembelajaran. Jadi setiap kita melakukan pembelajaran harus ada tujuannya nih. Apa tujuan yang harus kita capai? Nah, begitu juga tadi Abi. Dia harus punya tujuan dalam hidupnya. Nah, di sini apa aja tujuan pembelajarannya? Silakan dibaca. Setelah melakukan kegiatan eksperimen, oke, kemudian melakukan percobaan dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menerapkan kesamaan kontinuitas dalam menyelesaikan persoalan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Hari ini ada 3 tujuan yang harus kita capai dan yang tadi sudah kalian bacakan bersama-sama. Jadi nanti setelah pembelajaran harapan kita adalah tujuan pembelajaran kita ini dapat kita capai dengan baik. Ya, apa aja sih manfaat pembelajaran kita pada hari ini? Jadi manfaat pembelajaran itu juga berguna baik dalam kehidupan sehari-hari, kemudian nanti juga dapat berguna dalam kehidupan yang akan datang. Jadi di sini manfaat pembelajaran yang pertama yaitu dalam kehidupan sehari-hari, persamaan kontinuitas dapat diterapkan pada situasi seperti manajemen air dalam rumah tangga. Jadi nanti kita itu dapat menerapkan persamaan kontinuitas tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, yang kedua? Konsep persamaan kontinuitas juga dapat dihubungkan dengan aliran lalu lintas dalam konteks. Nah, seperti apa sih? Nanti kita perhatikan setelah kita melakukan suatu pembelajaran. Kemudian, oke, baik ya. Jadi tadi kita sudah membaca capaian pembelajaran kita, kemudian ada tujuan pembelajaran, kemudian ada manfaat pembelajaran. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang persamaan kontinuitas. Pernah dengar nggak persamaan kontinuitas? Pernah dengar? Pernah kan? Karena karena memang materi ini juga sebetulnya ada hubungannya dengan materi yang sudah pernah kita pelajari dan nanti tentu saja akan ada hubungannya dengan materi yang akan datang. Nah, sebelum kita belajar tentang persamaan kontinuitas, ya, Ibu akan selalu mengingatkan kalian untuk menerapkan kesepakatan belajar yang memang sudah kita sepakati dari awal pembelajaran. Apa aja kesepakatan pembelajaran kita? Oke, yang pertama berarti kita harus berperilaku sopan dan santun di dalam kelas. Oke, kemudian yang kedua ada lagi? Silakan. Oke, saling menghormati dan menghargai antar teman dan guru. Sudah 2 ya. Kemudian yang ketiga? Silakan. Aktif dan bersemangat dalam pembelajaran di dalam kelas. Ada lagi 1, yang keempat. Silakan. Gita duluan. Menyelesaikan tugas tepat waktu. Jadi ketika guru memberikan tugas, maka kita harus menyelesaikan dan mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Ya, sudah dijawab ya Kak ya. Oke, jadi ada 4 kesepakatan belajar yang memang harus kita terapkan setiap kita belajar fisika khususnya. Nah, bagaimana sih pembelajaran kita pada hari ini? Pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita nanti akan melakukan suatu eksperimen atau percobaan ya dengan menggunakan PET simulation. Media yang akan kita gunakan itu adalah PET simulation. Pernah kan dengar PET simulation? Dan kita juga sudah pernah menerapkannya di pembelajaran sebelumnya. Jadi nanti Ibu akan bagikan LKPD. Tahu LKPD kan? Ya, jadi hari ini kita akan melakukan suatu eksperimen atau percobaan berkaitan dengan persamaan kontinuitas tersebut. Ya, dari awal nanti Ibu akan menampilkan suatu gambar di mana kalian harus merumuskan suatu masalah dari gambar dan video tersebut. Kemudian nanti kalian harus mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan datanya seperti apa? Mengumpulkan datanya itu adalah dengan melakukan percobaan tersebut. Sebelum kalian mengumpulkan data, maka kalian harus membuat dulu nih hipotesisnya. Ya, ada berapa kelompok kita? Ada 5 kelompok ya. Oke, ada 5 kelompok. Nah, sekarang silakan kalian bergabung ke kelompoknya masing-masing.
Ibu juga sudah menginformasikan kepada kalian untuk membawa laptop ya. Tiap kelompok itu harus ada laptopnya. Sudah ada semua ya? Aman semua ya? Oke, baik. Sudah aman semua ya? Disiapkan dulu aja. Nanti setelah itu Ibu bagikan LKPD baru kalian bisa bekerja dalam kelompok kalian masing-masing. Oke, sebelum Ibu bagikan LKPD, silakan kalian perhatikan dua gambar yang ada di depan. Ini nanti ada hubungannya dengan persamaan kontinuitas ini yang akan kita pelajari. Ada dua gambar di depan. Ya, ini yang pertama ini gambar apa nih? Aliran air. Yang kedua ini gambar apa nih? Orang nyuci motor ya dengan menggunakan penyemprot. Oke, yang pertama nih aliran air. Aliran air nih. Oke. Yang Ibu mau tanyakan dengan kalian nih. Kalau aliran air seperti ini biasanya yang paling cepat itu di mana letaknya? Yang paling cepat atau yang paling laju aliran airnya itu di mana letaknya? Di aliran kecil, di aliran kecil. Ya, di aliran kecil. Betulkah? Adakah yang pernah punya pengalaman yang seperti itu? Wana, silakan. Dulu pas waktu masih kecil kami kan sering bermain perahu dari atas. Oke, tepuk tangan dulu untuk Wana dan Dalia. Ya, jadi itu pengalaman yang memang sudah pernah dialami oleh Wana. Tapi nanti akan kita buktikan betul nggak ya kira-kira. Nah, dan kenapa kok di penampangnya kecil atau paritnya kecil, ternyata apa namanya kapal yang terbuat dari kertas itu bisa melaju lebih cepat gitu loh ya. Oke, cukup ya. Jadi itu pengalaman-pengalaman memang sudah pernah kita alami gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan tadi dari dua gambar dan satu video yang sudah Ibu tampilkan tadi, maka kita itu bisa melihat masalah-masalah ya yang ada. Sehingga nanti akan kita tuliskan hipotesisnya. Hipotesis tadi adalah dugaan sementara. Jadi nanti Ibu akan membagikan LKPD dengan kalian. Jadi di sini pada LKPD di sini nanti kalian harus menuliskan masalah apa lagi yang kira-kira terlintas dalam benak kalian gitu loh. Jadi bukan hanya kita stuck di masalah yang ada 3 masalah tadi yang sudah disampaikan oleh teman kalian. Jadi kalian juga boleh mengidentifikasi masalah-masalah yang lain yang mungkin saja pernah kalian alami. Nih, jadi nanti waktu kalian untuk mengerjakan itu cukup 35 menit lah Ibu rasa cukup ya. Karena di sini juga sudah jelas arahan-arahannya. Kemudian nanti di waktu 25 menit itu untuk kita presentasi. Nah, pada saat kalian bekerja sama dalam kelompok, Ibu juga akan melakukan penilaian terhadap kalian. Jadi memang kalian harus sungguh-sungguh dalam bekerja. Ya, penilaian sikap akan Ibu nilai, kemudian penilaian keterampilannya juga akan Ibu nilai, dan juga nanti Ibu akan menilai penilaian presentasi yang kalian lakukan. Oke? Bisa dipahami? Oke, Ibu bagikan LKPD-nya dulu ya. Oke, setelah itu nanti langsung lakukan percobaannya, tapi sesuai dengan langkah-langkahnya ya. Hipotesis adalah dugaan sementara. Jadi nanti kalian silahkan tuliskan dugaan sementaranya kira-kira apa gitu ya. Nanti setelah itu baru kalian hubungkan dengan kajian literatur. Dari bahan bacaan yang sudah Ibu bagikan di grup juga boleh kalian perhatikan juga. Kalau mau buka internet juga boleh. Nah, ini kan ada ini kan. Areanya berarti itu ada luas penampangnya. Ya, jadi dia berapa sesuaikan dengan gambar yang percobaannya kan ada 4 percobaan kan. Percobaan 1 dulu, 2, 3, 4. Nah, nanti baru setelah itu bisa diukur kelajuan yang menggunakan apa tadi di situ. Yang mana yang harus kita geserkan nanti? Nah, betul. Ya, speednya nanti digeserkan. Ya, ini simulasi dari aliran fluidanya. Kemudian yang ini, yang speed ini adalah untuk mengukur ya kecepatan kelajuannya. Kemudian nanti ini kan bisa digeser tuh. Ini dicentang udah ya. Nah, ini bisa kamu tarik kan ke sini. Nah, itu betul. Nah, itu ada nilai apa tuh? Area. Nah, area itu berarti luas penampangnya gitu. Jadi di sini nanti kita akan menyelidiki hubungan antara luas penampang dengan laju aliran fluidanya. Oke, nanti
Kurang lebih 15 menit lagi ya. Setelah itu kita akan melakukan presentasi. Sudah sampai menyajikan ke tabel? Udah ya, mengumpulkan data. Gimana? Cara mengerjakan yang ini gimana Bu rumusnya? Oke, ini dulu nih sebetulnya. Jadi kalian jawab ini dulu. Berdasarkan tabel hasil pengamatan, bagaimana luas penampang pipa besar dan laju aliran pada pipa besar terhadap luas penampang pipa kecil dan laju aliran pada pipa kecil. Kalian perhatikan dari tabel hasil pengamatan kalian ini. Bagaimana antara luas penampang besar, laju alirannya dengan luas penampang kecil beserta laju alirannya. Nah, kalian jawab dulu nih. Kan ada 1, 2, 3, 4 dan ini semuanya dijawab berdasarkan tabel hasil pengamatan kalian. Kalau ini sudah terjawab, nanti baru kalian bisa mencari jawaban ini. Kalau luas penampangnya besar, maka laju alirannya di sini kalau kamu perhatikan. Nah, kalau ini 3 meter persegi, kemudian di sini laju alirannya adalah 1,6 meter per sekon. Berarti kan di sini kalau luas penampangnya besar, maka di sini laju alirannya lebih kecil, ya kan? Berarti kalau luas penampangnya kecil, 1 meter persegi di sini, maka laju alirannya besar. Nah, seperti tadi permasalahan yang sudah diungkapkan di awal, ya kan? Berarti kita bisa menemukan hubungan antara luas penampang dengan laju aliran tersebut melalui percobaan itu tadi. Bisa dipahami? Ya, jangan lupa satuannya ya. Karena kadang kebiasaan suka tidak menuliskan satuan nih. Satuannya tetap harus dituliskan. Satuan dari debit itu bagaimana? Satuan dari luas itu bagaimana? Kemudian satuan dari kelajuan itu juga seperti apa? Oke, segera diselesaikan karena waktu untuk pengerjaan LKPD-nya sudah hampir habis. Tadi waktu yang kita sepakati bersama yaitu 35 menit. Dilihat dari hipotesisnya. Nah, jadi kamu menarik kesimpulannya berdasarkan hipotesis kamu tadi. Kira-kira betul nggak? Gitu. Rapikan dulu LKPD-nya. Tadi LKPD-nya terbagi-bagi kertasnya. Oke, kita mulai presentasi kita ya sesuai perjanjian kita tadi yang sudah kita sepakati. 35 menit kita mengerjakan LKPD-nya, kemudian 25 menit kita presentasi. Jadi satu kelompok kita ada 5 kelompok, jadi tiap kelompok cukup presentasi 5 menit. Kan kita nggak banyak tuh. Di situ intinya adalah menemukan hubungan antara luas penampang dengan laju aliran fluida. Gitu ya. Oke, kelompok mana yang mau presentasi terlebih dahulu yang sudah siap? Oke, tepuk tangan untuk kelompok cinta. Halo semuanya, selamat pagi. Jadi kami dari kelompok pertama ingin membahas tentang hasil pekerjaan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Novena Keisha Nazara Sirait. Nama saya dari Alfa Kalvia. Perkenalkan, nama saya Aprila Cinta. Perkenalkan, nama saya Naufal Yuliansyah. Kenalkan, nama saya Simpurianus Bayuwe. Saya Efraim Samosir. Jadi pertama-tama kami akan membahas tentang hasil hipotesis kami terhadap hasil pengamatan video yang tadi Bu Cici tunjukkan. Nah, jadi di sini kan ada gambar orang yang mencuci motor menggunakan selang tuh. Hipotesis yang kami dapatkan ada 2, yaitu 1. Menutup separuh luas selang agar aliran air semakin lebih cepat atau laju, sehingga kotoran lebih mudah terlepas. 2. Faktor dan tekanan air pada kotoran tersebut. Tekanan air yang besar atau laju memudahkan kotoran lepas dari kendaraan. Kemudian ada mengumpulkan data dari hasil percobaan pada PET simulation. Luas penampang besarnya 4,5 meter persegi, laju aliran penampang besarnya 1,1. Luas penampang kecilnya 2 meter persegi, laju aliran penampang kecilnya 2,5 meter per sekon. Debit penampang besarnya 4,95 dan debit penampang kecilnya 5. Oke, yang selanjutnya ada analisis hasil pengamatan. Yang pertama, berdasarkan tabel hasil pengamatan, bagaimana hubungan luas penampang pipa besar atau A1 dan laju aliran pada pipa besar V1 terhadap luas penampang pipa kecil A2 dan laju aliran pada pipa kecil V2. Jawaban, jika luas penampangnya besar, maka laju aliran airnya kecil. Sedangkan luas penampangnya kecil, maka aliran
maka laju aliran airnya besar. Yang kedua, berdasarkan percobaan 1, 2, dan 3. 1, 2, 3, dan 4. Bagaimana debit yang terjadi pada aliran 1 atau Q1 dan aliran 2 atau Q2. Debit airnya sama. Yang ketiga, berdasarkan percobaan, bagaimanakah hubungan antara luas penampang, laju aliran fluida, dan debit aliran fluida? Jawaban, jika luas penampang besar, kecepatan aliran kecil, maka debitnya besar, begitupun sebaliknya. Yang keempat, tuliskan hubungan antara luas penampang, laju aliran fluida terhadap debit aliran fluida dari pipa besar dan pipa kecil berdasarkan persamaan kontinuitas. Jika luas penampangnya besar, kecepatan airnya kecil dan debit airnya besar. Jika luas penampangnya kecil, kecepatan airnya besar dan debit airnya kecil. Jadi kesimpulan dari kelompok kami adalah bahwa hasil luas permukaan kecil bisa membuat kelajuan air menjadi lebih besar. Sedangkan luas permukaan pipa yang ukurannya besar bisa melambatkan atau tidak membuat kelajuan di airnya. Menambahkan? Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok yang pertama. Oke, dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Ada yang ingin menanggapi nggak? Gimana? Rehan? Oh, kelompoknya keren. Oke, baik. Kira-kira tadi dari percobaannya hampir sama nggak dengan apa yang kalian lakukan? Kelompok lain hampir sama ya. Jadi hampir sama. Paling nanti hanya deskripsi dari kesimpulannya mungkin yang akan berbeda-beda mungkin. Tapi nanti kalau misalnya ada yang berbeda silahkan disampaikan juga. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali. Nah, jadi apa aja kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, yaitu berkaitan dengan apa? Hubungan antara luas penampang dengan kecepatannya tadi seperti apa? Kalau luas penampangnya besar, maka laju alirannya Lebih kecil. Oke. Sedangkan kalau luas penampangnya kecil, maka laju aliran airnya lebih besar. Oke, baik. Terima kasih Keisha. Tepuk tangan untuk Keisha. Kemudian ada lagi kesimpulan yang lainnya. Bagaimana dengan debitnya? Debit aliran fluida tersebut? Boleh silahkan. Debit aliran yang terjadi pada luas penampang yang kecil sama dengan luas debit aliran yang terjadi pada luas penampang yang besar. Oke, baik. Jadi debit aliran yang terjadi pada luas penampang kecil dan luas penampang besar itu sama. Ya, sama. Dari kelompok yang lainnya juga sama? Sama, oke. Kemudian kalau secara matematis bagaimana persamaan untuk debit aliran itu? Q1 sama dengan Q2. Q1 tadi apa? A1 kali V1 sama dengan A2 dikali V2. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Baik, oke. Untuk lebih mendalami lagi, Ibu akan berikan tugas individu yang harus kalian kerjakan. Ini pilihan ganda kok, hanya 3 soal aja. Kalau kalian tadi sudah melakukan percobaan dengan sungguh-sungguh, kalian agak cepat juga mengerjakannya. Ibu kirimkan di grup ya. Silakan disiapkan handphonenya masing-masing. Oke, silakan dikerjakan. Google Form-nya bisa dibuka ya. Oke. Oke, sudah selesai ya? Oke, nanti Ibu cek ya. Ya, nanti Ibu cek. Nah, kemudian sudah selesai? Oke, sudah selesai. Nah, kemudian kita refleksi dulu dengan pembelajaran kita pada hari ini. Refleksi itu apa ya, refleksi? Kita mereview, kita mengungkapkan apa yang kita rasa pada pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira dari sejumlah kalian ini di sini ada sekitar 30 orang ya. Ada yang mau menyampaikan nggak refleksinya apa? Siapa yang mau menyampaikan? Oh, Yose, silakan. Menurut saya merasa senang dengan pembelajaran kita hari ini karena kita sudah semakin menerapkan teknologi dalam pembelajaran kita. Jadi, saya semakin termotivasi untuk belajar fisika selanjutnya. Oke, menurut Yose bahwa Yose sangat senang dengan pembelajaran fisika dengan menggunakan teknologi sehingga memotivasi Yose untuk terus belajar fisika.
Oke, teman-teman yang lainnya bagaimana? Sama, oke. Baik, Ibu cek dulu refleksinya, nih, tepuk tangan dulu untuk Yose. Silakan kalian mengerjakan, ini bukan mengerjakan sih, cukup kalian hanya menjawab ya atau tidak saja untuk refleksi diri terhadap pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sudah Ibu kirimkan di grup. Silakan kalian jawab, tinggal mengisi ya atau tidak. Dan kemudian sambil dengarkan Ibu ya. Dan kemudian Ibu mohon bantuan dari kalian untuk menilai, ada penilaian antar teman di situ. Jadi nanti silahkan kalian menilai antar teman sebelah kalian aja. Misalnya nih, Rehan sama, itu tidak kita tentukan kan kemarin kan, Rehan sama John. Nah, Rehan nilai John, John nilai Rehan gitu. Kan sudah kita tentukan ya minggu kemarin ya. Oke, silahkan. Cukup jawab ya atau tidak. Jadi 3 menit Ibu rasa sudah selesai sih. Sejujur-jujurnya saja. Sudah ya? Oke, udah menilai temannya masing-masing? Kan sudah kita tentukan tuh, siapa menilai siapa sudah selesai? Oke, Ibu ucapkan terima kasih semuanya sudah menjawab refleksi, sudah menjawab penilaian antar teman. Saatnya kalian kembali ke kursinya masing-masing. Dah. Oh ya, LKPD-nya juga jangan lupa dikumpulkan ya, karena Ibu akan memberikan penilaian juga terhadap LKPD-nya. Sudah, silakan duduk dengan tenang dulu. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini tentunya dapat bermanfaat bagi kita, ya, juga dapat menjawab tujuan-tujuan pembelajaran yang tadi sudah kita bacakan di depan. Ya, jadi terus motivasi diri kalian untuk rajin belajar sehingga kalian akan mencapai tujuan yang kalian harapkan dan mencapaikan cita-cita kalian. Gapailah cita-cita kalian setinggi langit. Oke ya. Jangan lupa untuk mempelajari materi selanjutnya, ya, masih berkenaan dengan fluida dinamis juga, tapi materinya yaitu tentang asas Bernoulli. Pernah dengar nggak? Belum. Oke, nanti silakan kalian cari referensinya terlebih dahulu, juga nanti Ibu akan kirimkan bahan bacaannya terhadap kalian di grup kita. Oke? Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nggak ada, cukup? Oke, kayaknya kurang semangat Mas ini. Coba kita yel semanda dulu Bang, Abang yang mimpin. Ya, Bang Rehan yang mimpin. Siapa kita? Manda. Karakter, prestasi, jaya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik, kita akhiri pembelajaran fisika kita pada hari ini. Ya, tentu saja untuk mengakhiri pembelajaran kita akhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh Ketua Kelas Fisika 4. Silakan Rehan. Teman-teman, sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung pulang ke rumah ya. Hati-hati di jalan. Langsung pulang ke rumah, jangan nongkrong-nongkrong lagi. Ya, silakan. Kemas-kemas dulu. Hati-hati di jalan ya. Jangan kemana-mana. Sama-sama. Salam. Langsung pulang ya Kak ya. Terima kasih.